Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kita kali ini adalah merupakan lanjutan materi sebelumnya, yaitu sistem transportasi. Dan pada pertemuan kali ini kita mau membahas tentang kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah atau sistem transportasi. Adapun indikator kompetensi yang harus kita capai yaitu menjelaskan macam-macam gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah dan mengaitkannya dengan teknologi dalam sistem peredaran darah. Kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah dapat terjadi. Yang pertama yaitu hemofili. Hemofili adalah penyakit keturunan di mana darah sukar membeku. Yang kedua, anemia, yaitu penyakit kekurangan darah yang mungkin disebabkan oleh Hb yang kurang mengandung zat besi atau ferrum dan dapat juga dikarenakan karena berkurangnya jumlah sel darah merah. Yang ketiga adalah eritrostosis fetalis, yaitu kerusakan sel darah pada bayi yang baru lahir akibat kemasukan aglutinin dari luar, khususnya dari ibunya. Leukemia yaitu penyakit yang disebabkan adanya penambahan leukosit yang tidak terkendali di dalam tubuh seseorang. Yang ketiga, trombus atau embolus, yaitu disebabkan adanya gumpalan darah pada nadi tajuk atau arteri koronaria dan tidak bergerak. Yang keenam, sklerosis, yaitu penyakit karena adanya pembuluh darah di mana dia mengalami penyempitan akibat dua hal, yaitu yang pertama oleh lemak atau disebut aterosklerosis dan oleh endapan kapur atau disebut arteriosklerosis. Yang ketujuh, pareses, yaitu pelebaran pembuluh darah balik pada kaki ataupun pada anus. Yang kedelapan, talasemia merupakan anemia akibat rusaknya gen pembentuk hemoglobin yang bersifat genetik atau menurun. Yang kesembilan adalah penyakit jantung koroner, yaitu penyempitan yang terjadi pada arteri koronaria yang mengangkut O2 ke jantung. Adapun teknologi yang berkaitan pada sistem peredaran darah seperti misalnya ekokardiograf atau ekokardiografi atau ECG, yaitu alat untuk mengetahui struktur internal jantung atau mendiagnosis adanya embolus atau tumor atau hal yang lain. Yang kedua, operasi bypass, yaitu bedah pintas koroner, yaitu teknik revaskularisasi atau membuat saluran baru untuk mengatasi pembuluh koronaria yang mengalami penyempitan. Yang ketiga, angioplasti, yaitu teknik membuka sumbatan berupa plak atau timbunan lemak pada pembuluh darah. Yang keempat, transplantasi jantung, yaitu merupakan teknik menggantikan jantung pasien yang sakit dengan menggantikannya dengan jantung yang sehat. Biasanya jantung pengganti ini biasanya dari donor yang sudah meninggal. Yang berikutnya, pacemaker, yaitu alat pemacu detak jantung berupa perangkat yang bertenaga baterai, yaitu untuk menstabilkan detak jantung yang tidak beraturan. Sekian pertemuan kita kali ini. Terima kasih.